Institut Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pemberian oksigen melalui pengenalan nasal. Yuk kita simak ya. Pertama itu ada persiapkan alat. Alatnya itu ada apa aja sih? Alatnya itu ada flow meter, humidifier, manometer, tabung oksigen, kanula nasal, dan masker oksigen. Kemudian yang kedua itu menjelaskan prosedur kepada klien atau keluarga. Contohnya bagaimana sih Kak? Contohnya itu, permisi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Saida Khairunisa. Di sini saya akan melakukan pemberian oksigen melalui kanula nasal. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu ada apa ya? Ada mencuci tangan. Udah tahu kan teman-teman, mencuci tangan yang benar itu seperti apa? Yang pastinya dengan menggunakan 6 langkah. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya teman-teman. Udah pada tahu kan? Kemudian langkah selanjutnya yaitu persiapkan jeli dan plester. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu membersihkan hidung menggunakan cotton bud. Lalu langkah selanjutnya memakai handscoon atau sarung tangan. Kemudian pasang kanula nasal dan sesuaikan flow meter. Lalu mengecek apakah oksigen sudah keluar melalui kanula nasal atau selang. Apabila sudah keluar udaranya, maka dapat dilihat melalui gelembung yang ada pada flow meter atau dengan bisa merasakan udara yang ada pada tangan. Kemudian langkah selanjutnya itu melumasi kanula nasal dengan jeli. Lalu pasang kanula nasal ke dalam lubang hidung atau selang dengan melingkari kepala atau menyisipkan di telinga lalu fiksasi. Kemudian atur oksigen sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ajarkan pasien untuk melakukan bernafas dengan mulut tertutup. Lalu posisikan posisi klien dengan posisi semi-fowler atau 45 derajat atau sesuaikan dengan kondisi klien. Lalu cuci tangan dengan 6 langkah yang seperti tadi di awal. Kemudian lakukan pendampingan pasien atau observasi. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Saida Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pemasangan KDT. Pertama itu persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada apa aja sih? Nah, alat dan bahannya itu ada stetoskop, kemudian ada handscoon, ada penlight, terus ada pelak, kemudian ada krem, kemudian ada squeeze, kemudian ada jelly, kemudian ada plester, baskom berisi air, dan ikan. Kemudian menjelaskan prosedur kepada klien dengan prosedur apa yang ingin kita lakukan seperti yang sudah saya contohkan di video yang pertama tadi. Kita sebagai tenaga kesehatan harus ramah pastinya kepada pasien supaya pasien merasa lebih nyaman pada saat kita berikan pelayanan. Kemudian mengecek kondisi lubang klien, apakah ada sumbatan atau tidak. Kemudian
instruksikan kepada klien agar tetap rileks. Kemudian, anjurkan pasien untuk tetap bernafas normal dengan menutup hidung satu, kemudian setelah itu bergantian dengan hidung yang satu lagi. Nah, seperti ini secara bergantian. Itu juga dilakukan apabila pasien tersebut sadar. Kemudian memakai headstone atau sarung tangan. Setelah itu, posisikan kepala pasien dengan hiperekstensi. Lalu, setelah itu, pasang handuk di atas dada pasien atau pasang pelak di atas dada klien supaya tetap menjaga kebersihan apabila nanti klien mengalami muntah. Lalu, dekatkan bengkok pada klien. Setelah itu, tandai selang NGT dengan menggunakan plester yang akan dimasukkan. Olesi selang dengan jeli. Instruksikan bahwa selang akan dimasukkan dengan berkomunikasi kepada pasien. Permisi Pak, maaf saya akan memasukkan selang NGT. Mungkin agak sedikit sakit ya Pak. Setelah itu, masukkan selang secara perlahan. Apabila sudah sampai epiglottis, instruksikan klien untuk menelan dan dalam posisi fleksi. Setelah sampai batas yang sudah ditandai, masukkan selang tersebut dengan secara perlahan yang sudah tadi dibilangkan. Kemudian dilihat apakah selang sudah benar-benar masuk atau belum dengan menggunakan penlight. Jika sudah benar-benar masuk, maka kita dapat mengecek dengan cara memasukkan angin sekitar 5 sampai 10 cc dengan squeeze. Kemudian dengarkan dengan stetoskop. Apabila ada suara angin bergerak, maka itu tandanya selang tersebut sudah benar-benar memasuki ke dalam lambung klien. Jangan lupa juga apabila sudah masuk, kita aspirasikan kembali udara yang masuk tadi. Kemudian, jika sudah sampai lambung, maka nanti lambung akan mengeluarkan cairan. Kemudian, fiksasi dengan hidung dan leher. Jangan lupa mengklaim ujung selang supaya udara atau angin tidak masuk. Lalu, evaluasi klien, bereskan atau rapihkan alat. Kemudian, evaluasi, lakukan pendokumentasian, lalu cuci tangan. Terima kasih. Sekian penjelasan prosedur yang saya dapat berikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan prosedur tersebut, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.